pertemuan yang akan datang kita 2 materi ya, supaya kita tetap terpenuhi target pembelajaran kita. Ya, dari diskusi kita tadi memang dari awal juga sebenarnya perdebatan tentang etika Islam itu dengan etika Yunani itu sudah menimbulkan perbedaan mendasar. Dari pengistilahannya saja itu sudah masalah, itu sudah problem itu. Kenapa harus etika Islam? Kenapa tidak akhlak langsung gitu? Karena memang berbeda. Kalau di etika moral, ya, etika dan moral itu di dalam teori filsafatnya memang dia satu hal yang berbeda. Etika lebih kepada rumusannya, teorinya, sementara moral lebih pada tindakan itu sendiri. Jadi antara teoritis dan praksis. Gitu. Tapi Islam menjadikan satu. Jadi antara teori dan antara praksisnya itu menjadi akhlak. Maka dia disebut juga ilmu akhlak, gitu kan. Tapi perbuatan dalam pengertian moral itu disebut dengan akhlakul karimah. Kalau itu akhlak baik, kemudian akhlakul mazmumah. Kalau itu akhlak. Terus itu perbedaannya. Tapi menurut saya itu sebenarnya tidak ada masalah. Saya sering katakan tidak ada masalah. Kenapa? Karena dengan etika Yunani itu dan teori etika itu sebenarnya memperkuat kita dalam memahami teori akhlak kita gitu. Jadi dia semacam pisau analisa yang kita gunakan, yang kita pakai dalam memformulasikan kita untuk memahami akhlak dalam Islam itu seperti apa. Karena kebetulan para pakar akhlak Islam itu mereka orang yang belajar filsafat gitu loh. Anda menyebut Ghazali ya Ghazali ya filsuf, Ibnu Miskawi ya filsuf, belum yang lain-lain kan. Etika lingkungan yang kalian bahas tadi itu kan filsuf juga yang banyak membahasnya. Dan yang paling intens yang belakangan kan Sayyid Hussein Nasr kan, etika lingkungan itu ya, sehingga muncul ekologi dalam Islam itu kan. Nah, jadi menurut saya kita mencoba mendamaikan sebagaimana filsafat Yunani dulu didamaikan dengan Islam. Walaupun ada beberapa orang dan orang-orang yang tidak setuju dengan istilah itu. Kalaupun nanti kita berbeda dalam memakai konsep ini sah-sah saja. Tapi paling tidak kalian paham gitu loh. Kenapa kita memakai istilah itu. Lalu kalau saya menanggapi dari pertanyaan tadi itu etika dan isu-isu pluralisme ya, atau pluralitas yang ada. Menurut saya memang etika dan isu-isu pluralitas itu memang dan pluralisme ya muncul dari dulu, termasuk ya bagaimana konsep kafir itu. Kalau menurut saya lebih kepada posisi kita mengatakan kalian jangan rubah itu surah Al-Kafirun menjadi ya ayyuhan non muslim gitu kan. Kenapa? Itu mutlak itu ayat Al-Qur'an. Tapi memang apa kita berdosa nyebut orang kafir gitu? Enggak juga menurut saya. Itu lebih etika kita bernegara. Kebetulan saudara kita yang non muslim itu enggak mau disebut kafir gitu loh. Padahal kafir itu kan artinya kan banyak itu. Salah satunya kafir itu artinya ingkar ya. Orang yang mengingkari ajaran Islam gitu, ajaran Nabi Muhammad. Jadi mereka ingkari, lalu mereka percaya dengan konsep Trinitas misalnya kan. Atau orang Yahudi dengan kitab Taurat mereka gitu. Itu tidak ada masalah. Dan kebetulan di Indonesia ini sangat sensitif di Indonesia itu kan urusan-urusan begituan ya. Isu-isu pluralitas itu di dalam Islam pun tidak ada. Pluralitas dalam mazhab ada dalam Islam kan. Pluralitas dalam ilmu kalam ada dalam Islam. Ada Mu'tazilah, ada Murji'ah, ya kan? Ada Jabariyah, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah Maturidiyah. Dan pluralitas di dalam kehidupan kita itu adalah sesuatu yang niscaya. Maka kalau kenapa saya senang dengan belajar filsafat itu? Saya itu setuju dengan perbedaan-perbedaan yang ada.
Tidak ada masalah orang, tidak harus sama orang itu dengan saya. Kita pun harus berpandangan seperti itu. Ya, wong Tuhan aja sudah menciptakan kita nggak sama kok. Miliaran manusia ada nggak yang sama sidik jari kita ini? Beda kan? Sidik jari kita padahal kelihatannya sama tuh. Tapi ternyata tidak sama. Tuhan sudah membuat kita tuh sudah berbeda. Dari sononya udah berbeda. Kembar aja nggak sama. Ya. Kembar identik itu kan persis sama gitu kan, kita susah beda. Tetap aja tidak sama. Dia paling serupa tapi tak sama. Malu kita menyebutnya dengan istilah mirip. Nah, kalau dalam konteks kekinian, isu-isu protes menurut saya etika justru main di sini. Memang kalau lu berbeda dengan gue, ada masalah, kan gitu kan? Tidak ada masalah. Kalau kita berbeda dengan orang lain itu. Sehingga kita etika pergaulan kita, etika kita hidup bermasyarakat, etika kita hidup bernegara, itu tidak apa-apa. Makanya sebenarnya ilmuwan itu hidupnya enak sebenarnya. Saya beda dengan kamu, oh silakan, tidak ada masalah, kan gitu kan? Oh sikap saya tentang hal ini begini loh, tidak ada masalah, gitu kan? Artinya apa? Kita menghargai kehidupan yang plural dalam kehidupan kita. Ini mungkin inti ajaran Islam rahmatan lil alamin itu menurut saya salah satunya itu. Ya, tuh pembuktinya kita rahmat itu bukan hanya untuk sama orang Islam kok. Lil alamin, bagi seluruh alam semesta ini. Nah, ini yang kita tangkap mestinya ini. Kemudian ya untuk merespon menambah etika Islam ya, kaitannya dia kesannya itu syariat ya. Itu seperti katakan Ja'far tadi. Ya etika Islam pasti baunya syariat. Karena kalau kita melihat dalam peta ini misalnya yang mind map-nya ya, itu kan terlihat ya. Kenapa? Karena sumber ajaran Islam itu Al-Quran dan Sunnah itu mewilayai pada 3 hal ini. Ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Dan ini nggak bisa terpisahkan satu sama lain. Ya, antara akidah, syariah dan akhlak saling berkaitan. Ya, Islam itu kan itu inti ajarannya kan. Jadi ajaran kita itu berisi tentang akidah itu ya karena memang akidah itu sebagai dasarnya. Kita dikatakan Islam itu KTP itu hanya bukti administratif. Tapi keislaman kita itu kan adanya di sini kan. Sama dengan saya katakan ijazah itu hanya bukti bahwa kalian sudah sarjana S1. Tapi kepintaran kalian ada di mana? Di sini kan. Itu loh. Jadi makanya akidah itu penting. Yang penting intinya itu, dalamnya itu. Nah syariah itu kan lebih kepada implementasi. Lu Islam, sholat enggak? Gitu kan. Islam, puasa enggak? Gitu kan. Islam itu enggak pernah puasa. Puasa tapi ngaku doang. Sholat tapi nggak pernah sholat. Ini implementasinya. Kalau iman itu disebut i'tiqad fil qalb bil lisan dan af'al bil arkan. Jadi dalam hati, ucapkan dengan lidah, lalu amaliyah. Kita ini pada level amaliyahnya. Nggak ada agama tuh, nggak ada ritual tuh, nggak ada. Ya, oh agama saya ada, gitu, masuk surga nanti. Nggak ada ibadah-ibadahnya. Orang nanti semua milih itu tuh, ya kan? Karena mau Islam tuh ada ritual-ritual yang ada kita lakukan. Dalam Kristen juga seperti itu, ada yang kita lakukan. Apa aja ada kok, walaupun cuma sekedar berdoa. Karena itulah agama. Inti agama itu ada kitab sucinya, ada pendirinya, ada ajaran-ajaran moralnya, dan ada ritual-ritual yang harus kita lakukan. Sehingga kalau kita memahami etika dengan syariat itu terlihat pada filsuf Muslim. Al-Ghazali dia sudah menyebutkan bahwa pada diri manusia itu ada segumpal daging gitu kan. Yang namanya itu hati. Dan hati itulah cerminan dari perbuatan kita. Ini yang membedakan etika Islam dan etika Yunani. Jadi kebaikan kita itu berasal dari hati kita yang baik. Kebaikan kita itu ada juga maknanya jiwa yang baik. Gitu loh. Jadi kita bisa saja lipstick kan, mulut baik, ramah, ya, tapi hati kita jahat. Siapa yang tahu? Karena itu bukan cerminannya. Itu hanya lips aja gitu loh. Kenyataannya tidak. Tapi Islam itu lebih jauh.
Kebaikanmu bukan dari hanya perbuatanmu loh, bukan hanya dari ucapanmu loh, tapi dari dalam hati. Maka kalau hati kita itu baik, ya semua akan mencerminkan kebaikan-kebaikan itu. Ibnu Miskawai Al-Ghazali sama, seperti kamu bilang tadi itu, bahwa kebaikan itu dilakukan secara spontan, ya, tanpa dilakukan secara berpikir tuh enggak. Makanya orang baik kalau kalian kaget, buset lo lah gitu kan, kaget dia jawab, itu dia nggak pernah mengatakan kalimat thayyibah gitu. Kalau orang baik, astagfirullah gitu kan, itu orang baik, itu spontan, nggak perlu dilatih, ya, gampang kok. Mengecek orang biasa berkalimat baik itu gampang. Itu buset masih lumayan ya, bahasa-bahasa yang nggak halus itu. Kalau bahasa lebih kasar dari itu kan banyak kan isinya kan. Sekarang kalian anak-anak muda biasa nyebut temannya anjir gitu, iya kan? Lalu konotasinya kan buruk gitu. Karena kebiasaan-kebiasaan kita. Jadi kalau orang baik itu tidak perlu dia dalam posisi apapun. Maka etika itu dari spontan itu akan berjalan selanjutnya pada kebiasaan-kebiasaan, pembiasaan. Makanya watak yang buruk itu bisa menjadi baik melalui apa? Pembiasaan. Umar bin Khattab itu wataknya itu keras, tapi ternyata bisa berubah ketika dia menjadi seorang muslim. Kan dilatih gitu loh, bisa. Ya, keras Umar bin Khattab itu. Ya, kerasnya itu ya bukan disebut tegas gitu ya, tapi keras. Nah, jiwa yang al-aqlus salim fi jismis salim itu, akal itu juga ada yang matikan jiwa di situ itu ya. Itu memang awal dari pembentukan karakter manusia. Nah, lalu yang ketiga itu pada perilaku baik dan perilaku buruk. Perilaku baik dan buruk itu di dalam etika Yunani itu lebih kepada behavior, ya, pada perilakunya saja. Tidak ada unsur-unsur lain. Maka kalau kita melihat dalam konsep Islam itu, saya membuat mapnya ya, Islamic ethic itu dia ada dua tambahannya. Ada aspek teologinya dan ada aspek eskatologis. Aspek teologi apa? Ya, ajaran agama loh yang menyuruh kita agar berbuat baik. Kalau dalam etika Yunani tidak, hanya filosofikal saja. Aspek filosofi, kenapa kita harus berbuat baik gitu kan? Kenapa kita harus paham teori-teori kebaikan? Jadi hanya dua aja, teori kebaikan dan berbuat baik. Bahkan filsuf itu kalau dia ngerti teori kebaikan lalu dia tidak melakukan kebaikan itu tidak ada masalah. Dia hanya merumuskan teori tentang moral, teori tentang etika. Nah, problem kalau seandainya dia tidak mengamalkan, itu lain halnya dengan Islam. Kenapa? Lu jangan hanya bisa ngomong aja, tapi juga harus praktekkan. Ya. Kita mengajak orang ya untuk melakukan kebaikan, tapi kita nggak melakukan kebaikan itu sendiri. Padahal dalam Islam itu diajarkan ibda binafsi. Mulai dari diri kita dulu. Nah, itu unsur teologis. Bagaimana kita dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, nyuruh orang, tapi kita sendiri tidak. Islam tidak begitu. Mulai dari diri kita dulu, dari keluarga kita. Makanya dalam bahasa Al-Qur'annya ku anfusakum wa ahlikum. Nah, diri kita dulu mulai. Nah, ini yang tidak ditemukan di dalam teori etika Yunani. Makanya karakternya itu sangat teologikal banget. Ya. Kemudian yang ketiga eskatologis. Kalau kita melakukan kebaikan di dalam kehidupan kita di dunia ini, akan ada impact kepada kita nanti. Lalu kita dapat pahala kalau kita berbuat kebaikan. Kita akan dapat dosa kalau kita melakukan kejahatan. Ada unsur eskatologisnya. Kenapa kita mendapat balasan? Balasannya di akhirat. Walaupun kita di dunia juga mengatakan dia seperti itu kan. Orang yang mencuri kalau ketahuan kan dihukum juga kan. Eskatologis ini mengandaikan kepada kita, kalau saya melakukan kejahatan, saya dapat balasan loh besok di akhirat. Walaupun di dunia saya selamat, maka saya jangan melakukan itu.
Kalau saya sekarang berbuat baik, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, saya akan mendapat. Dan ini unsur kejiwaannya ini, bahwa kita melakukan kebaikan itu ada nggak ketenangan dan kepuasan jiwa kita? Ada kan? Kalian menolong orang, kalian berbuat baik satu hari atau kapanpun itu ada dampaknya kepada kita. Hati itu menjadi senang. Tapi kalau kita melakukan kejahatan, jangan dikira nggak ada bebannya loh. Kecuali orang nggak punya hati nurani. Cinta juga seperti itu kan. Kalau seseorang mencintai seseorang, dia tidak akan menyakiti orang yang dia cintai. Maka kalau ada orang mencintai seseorang, lalu dia sakiti orang yang dia cintai, berarti dia tidak cinta. Ini kalian yang senang lagi falling in love lah ya. Gitu. Etika Islam mengajarkan dan menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk. Jadi dia ada ajaran di situ, etika Islam itu. Dan ajaran itu menuntun kita. Kalau dalam etika Yunani hanya teori tentang kebaikan. Ajaran itu kan sesuatu yang kita ajarkan dan kita amalkan kan. Tapi kalau teori, kita yang penting memahami teori itu. Hanya ngerti rumusannya ini loh gitu. Etika Islam menetapkan Al-Quran. Nah ini yang tidak bisa kita tawar. Dan ini sangat sangat normatif. Karena memang semuanya ada di sini. Dan bukan kebetulan ya. Dan etika Yunani misalnya kita praktekkan tuh menemui kesesuaian dengan ajaran-ajaran Islam. Karena Al-Quran itu kan isinya itu kan sejarah masa lalu ada dalam Al-Quran, tentang moral, ya, tentang muamalah, dan tentang ibadah. Kan itu 4 hal itu yang tauhid jelas ya masuk dalam ibadah. Yang diajarkan dalam kitab suci kita itu lengkap dia. Nah maka kalau etika Islam itu menetapkan Al-Quran sebagai dasar itu ya, karena memang nilai-nilai yang ada itu diajarkan dalam Islam. Coba kita misalnya, janganlah kamu sombong di antara teman-temanmu. Itu Al-Quran sudah mengingatkan kita kan. Wala tamshi fil ardi maraha. Ya. Sudah diajarkan kita seperti itu. Karena banyak orang yang merasa dirinya pintar lalu dia menyombongkan diri. Ada orang yang merasa dirinya kaya, dia menyombongkan diri. Ada orang yang merasa hebat, ya. Saya mengajarkan teori etika Islam ini atau pusat moral ini tidak hanya dalam rangka teori, karena memang di mata kuliah ini saya ingin ini apply etik gitu ya, implementasi etika. Jadi kita penerapannya itu loh, etika terapannya. Jadi saya berharap kalian tidak hanya seperti filsuf ngerti teorinya tapi tidak diterapkan. Nah etika terapan itu yang penting. Biasanya pertemuan terakhir kalau di etika S1 tuh materinya etika terapan. Ya kalau di S2 sudah nggak ada itu. Karena saya yakin kalian sudah menerapkan teori-teori ini. Ya. Dan menerapkan itu dalam ajaran agama itu sesuai. Ya, kita tuh memberi contoh, memberikan teladan gitu ya. Kemudian etika Islam bersifat universal. Nah, ini untuk seluruh umat manusia. Siapa yang mengatakan ajaran Islam yang tidak sesuai? Kritik Barat pada Islam kan sering perempuan misalnya mereka serang. Perempuan dibelenggu oleh kerudung. Tapi berjuta-juta umat Islam muslimah ketika ditanya, apakah kalian merasa terkungkung dengan jilbab itu? Tidak ada satupun akan menjawab. Kenapa? Karena kerudung itu adalah ajaran syariat Islam. Dan itu tidak memberatkan bagi perempuan untuk menggunakannya. Saya secara estetis saja ya, saya perhatikan. Menurut saya wanita-wanita itu jauh lebih cantik dia berkerudung daripada tidak berkerudung. Coba kalian perhatikan. Bule-bule yang tadinya ada social eksperimen 8 orang, saya sering juga lihat di YouTube itu ya. Kalau mampir itu biasanya short video pendek. Disuruh dia pakai kerudung, cantik-cantik sekali. Ya. Ya Islam mengajarkan begitu tuh memang ada fungsi. Perumpamannya kan sederhana tuh. Kalian makan permen 2 di tangan kalian, 1 jatuh.
yang kemasannya terbuka, satunya juga jatuh tapi kemasannya masih tertutup rapat. Itu secara naluri kita akan milih yang mana? Mau yang kita ambil yang masih ada bungkusnya kan? Nah, makanya wajar kalau kalian mencari istri, pasti orang yang suci bersih yang kalian cari. Oh ini bekasnya ini orang tidak baik ini gitu kan, dia dulu mangkalnya di lokalisasi, kalian gak bakal mau, kecuali kalian mau berdakwah gitu ya, saya menjadikan dia biar dia menjadi orang baik, gak apa-apalah gitu. Tapi enggak, sejahat-jahatnya orang dia akan mencari istri yang solehah, itu pasti itu ya. Seburuk-buruknya orang dia akan kriteria pertamanya, dia akan mencari perempuan yang solehah, karena memang begitu. Dan perempuan solehah dalam Islam itu dia tidak pernah merasa terkungkung dengan kerudung yang dia gunakan. Dan inilah kadang-kadang yang diserang oleh orang non-muslim. Orang Islam itu harus berkerudung katanya, karena ajaran Islam tidak ada yang melarang.